Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dini Yuliana Solin dalam podcast Ruang Bicara dalam sesi obsesi, obrolan santai dan juga ilmiah. Hari ini podcast Ruang Bicara kedatangan tamu Kakanda Muhar Sahdi. Kakak Muhar ini merupakan seorang direktur eksekutif Sera Institute. Tapi ngomong-ngomong Kak, Sera Institute ini apa ya Kak? Iya, terima kasih Nona Olin sudah mengundang kami. Sera itu singkatnya ya, sekilas tentang Sera itu akronim dari Sinergi Nusantara ya, sinergi. Jadi Sera Institute artinya Sinergi Nusantara Institute. Nah, lembaga ini kami dirikan bersama saya dan beberapa kawan-kawan berinisiatif untuk mendirikannya, membangun lembaga ini dari sejak akhir 2019 ya. Okay. Seingat kami, dan itu terdiri dari beberapa teman yang punya latar belakang sebagai akademisi, profesional dan para praktisi. Konsen Sera sendiri sebenarnya ada beberapa sebagai gerakan kelembagaan. Di antaranya adalah tentang lingkungan, terus sosiokultural, lalu kajian atau advokasi di masyarakat. Secara umum, beberapa kajian yang digalakan baik itu di institusi pendidikan maupun institusi non pemerintah lainnya tentang konsep dan gerakan ekowisata ini sendiri itu sudah masif. Tapi pengertian dasar tentang ekowisata itu sendiri yang harus dipahami oleh publik adalah bagaimana upaya penyeimbangan ya, aspek keseimbangan antara pembangunan industri wisata dan masalah ekologi. Kami mendasari ini, menggarisbawahi tentang masalah ekologi terutama pada persoalan keadilan ekologi, sejauh mana pemahaman masyarakat atau pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan untuk melihat implementasi keadilan ekologi sejauh ini di Indonesia. Nah, dalam masa pandemi, hemat kami adalah khususnya untuk sektor pariwisata memiliki potensi untuk sebagai tulang punggung peningkatan atau pertumbuhan ekonomi. Itu yang kami perhatikan. Tapi di saat yang sama, pandemi ini semacam menjadi sebuah tantangan, memberi sebuah tantangan bagi pemerintah khususnya untuk menawarkan satu formulasi atau skema baru terhadap pembangunan pariwisata. Tentu bahwa perhatian terhadap pembangunan industri pariwisata ini tidak mengabaikan apa yang kami sebut sebelumnya sebagai keadilan ekologi. Masifnya industri pertambangannya di negeri ini yang ditandai dengan beberapa pemberitaan tentang masuknya tenaga kerja asing di berbagai daerah di pelosok wilayah timur khususnya Maluku Utara, Papua, termasuk di Sulawesi, itu sebenarnya menandai keprihatinan kami terhadap komitmen pemerintah untuk membangun keadilan, apa yang kami sebut sebagai keadilan ekologi. Nah, ini sekaligus merebut ruang hidup masyarakat lokal, ya, terutama masyarakat yang mendiami lokasi-lokasi di mana kegiatan kepariwisataan itu berlangsung. Untuk itu, selama masa pandemi ini, kami belum melihat ya upaya pemerintah sendiri terhadap pembangunan pariwisata yang berbasis pada keadilan ekologi. Ini yang kami sebut sebagai pekerjaan rumah pemerintah khususnya dan umumnya kita sebagai satu di antara pemerhati lingkungan atau ekologi. Oke, baik Kak, baik Bung Muhar. Ini tadi kalau kita berbicara terkait pariwisata tentu ada campur tangan dari pemerintah. Nah, ada beberapa kegiatan yang sering dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Itu ada yang namanya kegiatan wisata virtual, kemudian mengundang influencer untuk diskusi terkait kepariwisataan.
Nah, menurut Bung Muhar sendiri, apakah kegiatan yang dilakukan oleh Pak Sandiaga Uno ini, mungkin Pak Sandiaga melihat, apakah menurut Bung Muhar sendiri ini menjadi sesuatu yang menjadi solusi untuk masyarakat atau bagaimana? Ataukah berdampak atau bagaimana, Bung? Kalau saya melihatnya masih sebatas promosi pariwisata. Efek dari gerakan ini tentu ada meskipun sedikit ya. Saya harus mengatakan bahwa misalnya ketika kunjungan Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno ke beberapa tempat, dan ada satu video berdurasi pendek yang menyebutkan bahwa ada satu pantai terhalus ya di dunia, pantai terhalus di dunia yang beliau sebutkan, dan kami mengkonfirmasinya yang terdapat di Maluku, khususnya di Kepulauan Kei. Itu menjadi kebanggaan ya. Jadi menjadi kebanggaan pemerintah khususnya dan terutama warga di sana. Cuman apa yang kami kritisi, tekankan adalah penyebutan lokasi wisata itu justru tidak mampu menyelesaikan di sisi lain. Ada hal yang paling penting dalam kajian hemat kami, bahwa apa yang disebut hospitality dalam satu upaya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan ya, itu tidak lepas dari kekuatan masyarakat lokal yang memberi dukungan. Kenapa kami sampaikan demikian? Hospitalitas ini penting digaungkan dalam pembangunan pariwisata, hubungannya dengan masalah kelestarian alam dan penguatan basis masyarakat, ya, penguatan kapasitas masyarakat di daerah-daerah tertentu. Misalnya case di beberapa daerah, salah satunya yang Pak Menteri sebutkan, Pasir Panjang sebagai pasir terhalus di dunia. Pak Sandi mungkin belum mengcover informasi tentang betapa masifnya penggalian pasir ya. Penggalian pasir yang menjadi problem lain, problem ekologi yang kami amati sebagai problem ekologi. Kemudian ada perebutan lahan tanah dan lain-lain oleh masyarakat lokal, yang itu tentu bukan masalah yang harus dilihat sebelah mata ya. Karena bicara soal pariwisata, kita punya keterkaitan yang paling mendasar dengan masalah pembangunan ekologi, masalah kelestarian lingkungan dan lain-lain. Oke, Bung Muhar, ini tadi terkait bagaimana pandangan Bung Muhar tentang ekologi dan juga pariwisata. Nah, dari Sera sendiri, Bung, apakah sudah ada format kegiatan ataupun kebijakan dari Sera sendiri untuk bagaimana memasifkan ekologi pariwisata pasca pandemi, Bung? Iya, ini sekaligus menjadi point of kritik kita ya terhadap kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah. Kita berkaca pada pembangunan pariwisata mungkin di luar yang sudah begitu masifnya. Indonesia ini punya kontur sebagai negara kepulauan. Dan apa yang pernah dibahas oleh pemerintah tentang rancangan undang-undang RUU Kepulauan itu saya pikir menjadi satu pintu masuk ya untuk mengembangkan proses pembangunan pariwisata yang visioner ya. Berkaca dari perjanjian atau international agreement ya, Paris Agreement dan lain-lain tentang pemanfaatan emisi karbon, itu berhubungan langsung dengan problem ekologi. Ketika saya tidak perlu menjelaskan secara detail apa itu Paris Agreement dan lain-lain tentang penyesuaian emisi karbon yang harus digunakan. Tapi yang paling kami sasar adalah bagaimana implementasi ya dari agreement international agreement itu di Indonesia dalam konteks pembangunan pariwisata. Itu hal paling mendasar. Kami secara kelembagaan mulai mengajak teman-teman yang memang sama-sama concern, entah itu teman-teman di gerakan lingkungan atau gerakan kepariwisataan, untuk mendesain ya, paling tidak mendesain atau merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang penting kepada pemerintah khususnya dalam rangka pembangunan ekowisata yang berkelanjutan. Jadi sustainability ecotourism ini yang kami dorong. Beberapa poin mungkin diantaranya, salah satunya adalah memberi semacam advice kepada pemerintah
untuk merancang satu undang-undang, terutama di daerah. Jadi kalau di daerah itu bentuknya perda ya, perda khusus tentang pelaksanaan ekowisata. Bagaimana perumusan peraturan daerah atau semacamnya di daerah tertentu untuk menunjang keberlanjutan pembangunan ekowisata. Nah, di lain hal memberi masukan kepada pemerintah, dan ini bisa jadi inisiatif bersama. Kita melihat siklus pemilu ya, pemilihan umum kepala daerah dan lain-lain, terutama di daerah-daerah yang memiliki basis wisata ya. Ya, wisata dan pertambangan yang besar seperti di kawasan timur itu Papua, Maluku, atau di Sulawesi, bahwa ada upaya bersama, upaya kolektif sebagai ikhtiar kecil kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Satu di antaranya adalah ada syarat kepada calon pemerintah, calon pemimpin daerah, ya dalam hal ini bupati, wali kota, bahkan gubernur, untuk memiliki sertifikat AMDAL, ya. Dan itu menjadi upaya konkret dari kerja-kerja intelektual, kerja-kerja kebudayaan kita dalam menyemarakan pembangunan ekowisata ini selama masa pandemi pun pasca pandemi. Bung, artinya di sini dari Sera sendiri berharapnya nanti ada sebuah solusi, dan tadi sudah menawarkan solusi terkait perda, dan juga mungkin nanti apabila di pemilu atau di mana salah satu syaratnya untuk menjadi calon adalah adanya AMDAL, sertifikat AMDAL. Oke, keren sekali ya Bung ya. Semoga itu nanti bisa didengar oleh pemerintah. Amin ya. Nah Bung, dari Bung Muhar sendiri nih, harapannya kepada baik ke pemerintah atau mungkin ada keluh kesahnya nih kepada pemerintah terkait bagaimana kondisi ekowisata pada saat sekarang ini. Kita tentu tidak bisa memungkiri bahwa pembangunan ekoturisme kita saat ini terdampak oleh masalah yang kita hadapi bersama, COVID-19, pandemi. Dalam masa pandemi semestinya bukan sekadar upaya ajang promosi dan lain-lain, tapi gerakan bersama yang kita lakukan secara konkret. Wah, keren sekali ya Bung pemikirannya. Terakhir nih Bung, closing statement dari Bung Muhar sendiri, baik dari pribadi ataupun Sera, terkait baik kebijakan ataupun apapun itu. Silakan Bung. Baik, sama dengan banyak harapan orang atau teman-teman yang memang concern ya dengan isu ini, bahwa selain tadi beberapa poin yang kami sampaikan, menginginkan sesuatu hal yang lebih, yang greget oleh pihak pemerintah untuk memberi rangsangan atau stimulus kepada masyarakat tentunya untuk bersama-sama memikirkan, bukan hanya sekedar memikirkan, bersama-sama melakukan gerakan sinergi, membangun sinergi gerakan, terutama pada pembangunan ekowisata. Baik, terima kasih Bung Muhar atas waktunya dan kesempatan untuk hari ini. Demikian sama-sama obsesi pada hari ini, yaitu obrolan santai dan ilmiah. Saya Dini Yuliana Solin, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.